Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puja dan puji syukur kehadirat Allah, kita bisa hadir di sore hari ini di Madrasah Diniyah TPQ Al-Huda dalam rangka memperingati Nuzulul Quran. Apa itu Nuzulul Quran? Kemarin Ibu kasih tahu apa Nuzulul Quran? Peristiwa turunnya Al-Quran di bulan Ramadan. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu terlimpahkan oleh Nabi Agung kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus kepada para ulama, pada alim ulama, pada tabi'in tabi'at, kepada para pejuang pahlawan, mudah-mudahan sampai ke kita semuanya mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, hari ini puasa Ramadan yang ke-21. Peristiwa turunnya Al-Quran itu terjadi pada tanggal berapa? Pada tanggal 17 di bulan Ramadan. Ingat, masa Ramadan yang ke-17, itulah peristiwa turunnya Al-Quran yang kita baca itu. Jadi Al-Quran tidak turun langsung berebut, langsung satu buku. Enggak. Ada peristiwanya dulu, yaitu bertepatan pada malam Senin. Ketika Nabi Muhammad berdiam di Gua Hira untuk bertafakur, menyendiri. Jadi Nabi Muhammad itu dulu tuh bertafakurnya di Gua Hira, di gua sendirian, nggak ada lampu, nggak ada kawan. Kalau kalian ada kawannya masih takut kan? Balik ke petangan kami takut. Nabi Muhammad enggak. Jadi pas malam Senin itu tiba-tiba Nabi Muhammad tidak tahu kalau ternyata Al-Quran itu diturunkan oleh Nabi Muhammad di malam Senin itu di 17 Ramadan. Jadi ketika Nabi Muhammad di Gua Hira, datanglah malaikat Jibril menyampaikan wahyu. Katanya, "Hai Muhammad, iqra bismi rabbik," katanya. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu. Artinya apa? Bukan hanya sekadar menyebut nama Tuhan Allah, bukan. Tapi iqra artinya kita itu disuruh membaca, suruhnya belajar, suruhnya pintar, suruhnya jangan bodoh. Umat Islam itu harus belajar, harus pintar. Belajar itu harus ada syarat untuk ilmu baik, harus ada gurunya salah satunya. Jadi jangan belajar memandai seorang, aku ada mah bukunya, ini buku asli nih, aku beli asli. Enggak copy paste, enggak plagiat, asli ini. Tapi gurunya mana? Harus ada gurunya, dan gurunya harus jelas. Gurunya pernah belajar enggak? Jangan asal ngambil guru. Ini milih guru yang enggak suah belajar. Jadi ngomongnya sembarangan. Jadi ilmu itu bukan sekedar dari perasaan. Secara ilmunya harus ada, harus bisa dibuktikan. Contohnya kita buat kue bisa dibuktikan. Belajarnya itu dari gendum, dicampur air, dikasih masak misalnya mau campur wortel boleh, campur kol boleh. Itu ilmu. Yang campur kol, campur wortel, campur roiko itu ilmu. Akhirnya bisa terbuktikan. Sekali dimasak jadi enggak? Jadi ya kan. Nah, ilmu tuh seperti itu. Bukan tiba-tiba cara buat bakwan teh gampang mah. Dari gendum dia teh. Gendum dia apa kan enggak tahu. Tahu gendum ya, tiba-tiba mau jadi bakwan mah bisa ya kan? Begitu pula dengan belajar. Kalian ingin bisa sholat, bisa ngaji yang benar, yang baik, harus belajar dulu. Aku ada perlu belajar. Yang penting bisa ngaji sama sholat dah. Bisa ngaji dan sholat. Terus tidak mau belajar, tahu dari mana? Aku lihat sidak tuh di masjid sholat. Jadi sidak ruku, kami ruku. Itu namanya salah kaprah. Makanya kita harus belajar. Kalau mau belajar, satu guru tuh selesaikan dulu. Ini belajar dengan guru ini, misalnya ngaji dengan ibu, tiba-tiba dengan sana Agi, nanti kalian pening. Peningnya kenapa? Kata guru ini lain, jadinya gila nanti balik-balik. Gila kesurupan, udah nggak bisa. Ya. Nah, maka di bulan Ramadan ini peristiwa turunnya Al-Quran itu Allah menegaskan kepada kita itu disuruhnya belajar, wajib. Kenapa perintah Allah, wahyu Allah itu turun? Bukan disuruhnya sholat, suruhnya puasa, suruhnya zakat, tapi disuruhnya belajar. Jadi apa? Belajar itu yang paling utama. Masalah sholat, masalah zakat, puasa, itu beriringan dengan ketika kita setelah belajar. Jadi kalau kalian mau sholat, mau puasa, kalau tidak belajar, jadi sholat kalian tuh untuk apa, Wah? Kalau tidak belajar, jadi kalian sholat untuk apa? Untuk apa? Untuk ilmu, enggak.
Sholat itu emang ibadah, tapi karena tidak tahu, nah bukan jadi ibadah, tapi malah jadi dosa. Begitu pula dengan mengaji. Mengaji itu, membaca Al-Quran itu emang bagus, ibadah itu baik, apalagi di bulan Ramadan. Tapi lihat dulu, ngajinya benar enggak? Belajar belum? Nah, ini sembarang ngaji jangan Bismillahirrahmanirrahim. Koyo. Tapi benar enggak Nah, yang dilihat bukan lagunya, tapi makharijal hurufnya, hukum-hukum tajwidnya. Karena salah saja membacanya, beda artinya. Niatnya mau dapat pahala, malah menjadi dosa. Bahkan Al-Quran sendiri yang melaknat kita. Na'udzubillah min dzalik. Karena bacanya salah, tidak mau belajar. Nah, tugas kita bukan berapa kali hatam, bukan. Tapi benar-benar dan sungguh-sungguh tidak menuntut ilmu, belajar nih. Biar cuma bisanya baca bismillah, asal benar. Itulah pahalanya. Masalah nanti ilmu yang lebih-lebih lagi tergantung di Allah. Nah, ini juga harus ditanamkan dalam hati kalian semua. Kita belajar ini niatnya kenapa? Belajar kenapa kita niatnya? Datang sini belajar. Iya, mencari ilmu. Niatnya karena apa loh? Biar bisa pintar biar dianggap orang pintar, biar dianggap orang alim biar nanti dapat juara atau apa? Biar apa? Iya, biar dapat ilmu, tapi biar apa? Kalian niatnya belum tahu. Niatnya agar mendapat ridho Allah. Jadi masalah pintar atau tidaknya itu kehendak Allah, tergantung dari perbuatan kalian. Kalau niatnya kalian ngaji cuma biar dianggap pintar, biar nanti lomba dapat juara, nanti dapatnya cuma itu, tapi tidak dapat ridhonya Allah. Jadi makanya kalau kalian tidak pintar, jangan salahkan gurunya. Tapi yang disalahkan apa? Niat kalian, niat orang tua kalian. Dan lihat ikhtiar kalian tuh pergi ngajinya rajin enggak? Dan datang ngajinya sungguh-sungguh enggak? Tahu-tahu datang ke sini pergi main. Gimana enggak pintar, ya kan? Karena perginya niatnya udah lain. Nah, jadi harus ditanamkan. Ibu harap santri Madrasah Dunia Tipikal Huda ini kalau pergi mengaji niatnya karena apa? Mencari ridho Allah. Bukan hanya sekedar mencari ilmu, tapi mencari ridho Allah. Kalau mencari ridho Allah itu dapat semuanya. Kalau Allah udah ridho, biarpun kalian bebal uyuh ngapal pun, tapi kalau hati kalian ikhlas, sungguh-sungguh, uyuhnya ngapal tajwid nih Pak, nazum, tapi kalian sungguh-sungguh benar, nanti tiba-tiba ada dan yang nggak apal-apal, yang bebal, usah putus asa, tetap sungguh-sungguh ikhtiar, karena Allah melihat sungguhan kalian, bukan pintarnya kalian, bukan kesungguhan kalian, sungguh-sungguh dan hati yang Allah Maha tahu. Belajar, Bismillah ya Allah, terangkan hati ya Allah. Caranya menolak balaknya apa? Dengan sedekah, dengan berbakti kepada guru, kepada ahli ilmu, kepada ilmu kitabnya dihargai. Usah ahli ilmu itu guru, sanadnya yang sering kita tawasulkan itu. Jadi yang bebal pun usah masa aku yuk sekali dah malas kok pergi ngaji. Aku yuk bacaan belajar tuh yuk sekali dah. Usah gitu. Itu tuh namanya Allah menguji kesabaran kita. Nah, yang pintar pun itu Allah uji juga. Usah masa aku gampang mah, enggak perlu belajar aku udah bisa. Tenang. Akhirnya pas guru ngomong, dia ngomong soal gampang aku bisa. Ngolong dia enggak bisa tahu. Enggak bisa. Nah, itu nama sombong. Seketika Allah langsung cabut keberkahannya. Nanti kalah sama yang bodoh. Nah, yang bodoh karena sungguh-sungguh tak sih benar-benar akhirnya bisa pintar tuh bukan ditanya langsung bisa jawab enggak, tapi dia paham, ini enggak boleh, berarti dia melakukannya kalau enggak boleh dilakukan, di luar sana enggak boleh. Kalau pintar hanya tahu, ditanya cuma bisa jawab, tapi pas perbuatannya ternyata dilanggar semua. Itu namanya ilmu yang enggak berkah. Misalnya dia udah tahu, ibu kasih tahu apa, sholat itu ada 5, ibu tanya bisa jawab sholat ada 5, sholat itu hukumnya wajib. Tiba-tiba di sana ada dengar azan Allahu Akbar, sholat aku ini sholat gua bisa nanti ya. Itu namanya ilmunya udah berkah. Tapi yang bodoh biarpun cuma bisa baca Al-Fatihah, udah suruh ya, dan lepaskan semua pekerjaannya langsung pergi sholat. Nah, itu namanya ilmunya berkah. Dari situ. Nah, makanya yang pintar dan yang bodoh jangan putus asa. Yang pintar jangan sombong, yang lega. Dengarkan, paham enggak? Paham ya? Nah, itu satu yang harus ditanam. Kedua, kita itu kalau menuntut ilmu itu harus ada adabnya. Jadi ikuti peraturan gurunya karena kita sedang menimba ilmu sama guru. Jangan ikuti peraturan kalian, itu namanya keinginan kalian sendiri. Kalau mau guru nyuruh tiap hari harus ngaji, ya ngaji. Guru suruh beli kitab, ya beli kitab. Jangan bilang, apa ini kitab aku tidak suka kami belajar. Itu namanya menentang. Kalau tidak mau, ya udah tidak usah pergi ngaji ke sini. Paham enggak? Gimana ilmunya mau berkah? Yang disuruh guru ya diamalkan. Nah, itu keduanya. Ketiganya, kita udah belajar nih. Udah belajar. Udah tahu, harus kita amalkan. Jangan mau apa?
disetir, disuruh orang yang tidak belajar. Kalian tahu, misalnya Pantai Pulau Datuk kemana Andre? Sana aku udah suah pergi sana. Tiba-tiba ada orang, woi Pantai Pulau Datuk bukan di sana Andre, sana pergi ke Teluk Batang malah. Dia tuh ngeyel di, woi Andre, Teluk Batang sana Pantai Pulau Datuk tuh ya aku udah suah ke sana. Ada apa mau tinju aku ya kan? Dan kadang aku di sana Teluk Batang. Tapi Andre karena takut akhirnya ikut sama orang bodoh. Jangan seperti itu namanya menggadaikan iman. Dah tahu salah, apa diikuti? Kalian kan dah tahu. Benar tak? Macam kalian nih udah tahu ngaji itu harus ada ilmunya. Tiba-tiba kalian disuruh orang ngaji belagu tampil di sana pengajian orang nikah. Kalian belum dapat izin dari guru. Oh bacaan kalian ini belum bagus, usah tampil. Oh iya yang penting belajar loh. Tiba-tiba orang maksud pergi ya bah Ciko. Nih duitnya ada mah. Puk segepuk depan mana. Bagi dah yuk. Akhirnya guru dilangkahinya. Ada berkah bakalan gara-gara duit segitu ya. Udah tergiur. Apalagi iman. Kemana imannya? Iman itu terbentuk daripada ilmu. Mau beriman harus belajar dulu. Jangan ngaku beriman. Aku bersaksi bahwa tidak Tuhan selain Allah. Ada anjing dia datang. Kau dengarkan tak? Ngakunya udah bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Tapi sekali diancam orang sedikit dia dah takut. Usah sembah Allah, sampai berkaya, kita sholat tidak bakal kaya katanya. Sembahnya, mohon itu yang sesajen. Nanti kau besok dapat duit, datang ke kamar, ada sekarang. Tiba-tiba kalian pegiam ke pohon itu, udah syirik itu, dosa besar. Kalian dah tahu kenapa kalian harus ikut, tidak usah takut. Kebenaran itu adalah hak. Jadi masalah ancaman ini itu pasrahkan kepada Allah. Jangan takut. Kalian dah tahu ilmunya kok takut. Makanya Ibu selalu bilang kalau belajar itu harus yakin mengucapkan. Kembali lagi ke Gua Hiro tadi. Jadi Nabi Muhammad mendapatkan wahyu itu menggigil, tidak mampu. Apa itu? Kata dia langsung balik lagi ke rumahnya, berselimut, berkelompok. Akhirnya ketahuan sama Siti Khadijah, istri Nabi. Istri Nabi itu janda, tapi orangnya solehah. Dia menemani Nabi Muhammad berjuang di agama Allah. Bahkan hartanya semua diberikan untuk berjuang, bukan untuk faya-faya. Nabi Muhammad berkelompok gigil. Kata Siti Khadijah, kenapa Rasulullah kok takutan kayak gini? Aku takut dibuat ada cahaya terang, aku tidak mampu melihatnya. Kata Siti Khadijah, mungkin itu malaikat Jibril kali mau menyampaikan wahyu. Katanya bilang gitu. Rasulullah tidak usah takut. Ada aku di sini. Pokoknya ini perintah Allah. Sana. Kalau istri yang separuh malahan, gini bang. Usah pergi sana lagi. Tutup itu. Tidak usah sana lagi. Kalau itu enggak, tapi malah didukung pergi, tidak usah takut. Mungkin itu wahyu dari Allah. Perlu juga laki-laki ini cari istri yang solehah. Solehah itu bukan jangan pandai berbedak, cincin bergelang sampai sesiku, berbaju seksi. Bukan. Solehah itu yang ilmunya mumpuni, tahu ilmu, tahu menghormati suami, menghargai sesama. Itu bukan yang pintar ngomong di depan baju seksi. Bukan itu ya, nanti kita lagi salah pandang. Nanti dia salah pandang cari wanita. Solehah dia pergi sampai ke lantai, sampai ke tanah. Anda. Yang lelaki ini diingat nanti sangkanya itu yang solehah bajunya syar'i sebelahmu sampai itu. Insyaallah ingat kali jodohku nih kan. Bukan dari situ, tapi dari akhlak dan ilmunya. Biarpun baju sampai ke tanah, niat wudhu yang tidak tahu apa sunnah wudhu, fardu wudhu. Itu yang berbalik gimana? Mau yang lain mau memimpin harta dan anak kita kan? Perempuan itu harus menjaga harta suami dan anak-anak di rumah karena suami mencari nafkah. Ini tiba-tiba cari yang jangan-jangan ya, akhirnya dia di sini dia mau pergi kerja loh di sana. Iya kan, kata dia. Sekali lagi pergi, dia pun ada di rumah jangan-jangan dandan becet lagi pergi nih. Habis bukan pada bala kan? Makanya rugi kan? Yang perempuan juga gitu, jangan milih. Dia abang ada pajero, pendapang banyak, tanah banyak. Yang lihat itu ya, tahu sholat pun tidak tahu, baca ngaji pun lagu jangan sekali baca. Boleh itu Mana mau ngimam kita sholat ya kan? Maka cari laki-laki yang soleh itu tuh orang yang alim, yang berilmu. Orang alim itu bukan yang jenggotnya panjang sampai ke lantai, sorbannya sampai 10 lapis, baju putih sampai mengalir ke tanah, tongkat terbang. Bukan, orang alim itu tidak bisa dilihat dari situ, tapi dilihat dari perkataan dan perbuatannya. Itu namanya orang alim. Dia ngaku apal Quran, dia mengaku udah hatam kitab, tapi perbuatannya tidak sesuai. Itu namanya bukan orang alim. Paham tak? Nanti salah bedakan. Orang alim itu baju sampai ke lantai, masya Allah, sorbannya tebalnya, baju putih meleming. Ada tak? Di sangka kita itu sangka kita itu orang alim. Jadi ketika Siti Khadijah nyuruh Nabi, akhirnya Nabi pun pergi karena istri tercintanya yang menyuruh dan mendukung. Itulah manfaatnya dapat istri yang solehah. Jadi lelaki itu kalau istrinya solehah tuh
badai, petir sekalipun pasti kuat tegar karena istrinya biasa takut bang petir bang ya, karena Allah yang nyambut nyawa bang pergi bang pergi kamu sama berarti baju itu gombal namanya. Tapi kalau ini tidak gombal, benar-benar karena Allah. Nabi pun pergi, datang ke sana, akhirnya benar. Malaikat Jibril pun menyampaikan, wahai Muhammad, ikro, bacalah. Nabi Muhammad itu tidak pernah sekolah, tidak pernah bergaul. Pokoknya kuperlah kalau zaman sekarang katanya. Baca tulis pun tidak tahu, karena Nabi Muhammad itu orang miskin. Nah, tapi akhlaknya terjaga. Akhirnya mendapat wahyu bergegar. Akhirnya Nabi Muhammad itu belajar. Ikro bismi rabbikal ladzi khalaq. Surat apa itu? Di Al-Quran namanya surah apa? Nah, ada yang tahu. Ingat-ingat. Al-Quran pertama kali turun yaitu surah kok Al-Ikhlas. Al apa? Al-Alaq. Iqra artinya bacalah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu. Sampai ayat 5. Jadi Al-Quran itu pertama kali turun bukan yang dari Al-Fatihah itu Bismillahirrahmanirrahim, bukan, tapi dari Al-Alaq. Surah Al-Alaq. Juz berapa surah Al-Alaq? 13. Juz berapa? Nah, harus diingat-ingat nanti di sekolah pasti ada pelajarannya. Juz 30. Surah pendek itu. Wah, itu ayat yang pertama kali diturunkan kepada Nabi Muhammad. 5 ayat dulu, tidak langsung semuanya. Jadi Al-Quran itu turun secara berangsur-angsur. Dan dulu Nabi Muhammad, dengarkan ibu, dulu Nabi Muhammad dapat Al-Quran, tidak langsung diberi malaikat, nah Qurannya, Iqra nih bacalah, Nagiana. Jadi apa nama malaikat Jibril ngomongkan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, Nabi Muhammad langsung hafal, langsung dihafalkannya, langsung disebarkannya. Macam ibu udah belajar, langsung hafal, langsung ibu kasih tahu kalian langsung ibu kasih tahu, langsung hafal. Sahabat Nabi itu siapa sahabat Nabi? Umar bin Khattab. Terus siapa lagi? Abu Bakar As-Siddiq. Siapa lagi? Utsman bin Affan. Ali bin Abi Thalib. Siapa lagi? Kan kalian tidak hafal, itu harus dihafalkan. Nanti sekolah bakal keluar nanti. Di sekolah masa tidak diajarkan? Di SD itu ibu udah diajarkan? Ada. Kalau Rasyidin itu kelas D udah ada, kelas 3 lah udah ada kalau Rasyidin, kelas 3 sampai kelas 5 atas. Sekarang kalian belajarnya apa ya? Heran ibu. Kan? Makanya kalian yang cita-cita jadi guru, ayo diterobos, jangan sampai menjadi guru yang tidak bermutu. Tugas kita mencerdaskan bangsa, anak bangsa. Untuk apa? Untuk generasi yang lebih maju. Kalau gurunya jangan tidak becus, tambah siswa pun pengkang, lah cocok Mau jadi aku nanti negara kita dijajah orang bisa? Mau negara kita dijajah orang? Hutan digunduli, sawah dibabati, air sungai dibomi, habis ikan. Kita mau makan apa jadi? Kita pribumi di sini yang punya hutan yang udah bisa apa-apa, kita mau lawan, kita pula yang tembak dimasukkan polisi. Nah, jangan sampai seperti itu. Nanti kalau kita tidak mau belajar, bakal seperti itu habis. Nanti yang datang di sini ini orang asing semua. Kalian cuma ngomong, susah itu kita tidak bisa gini, kalian tidak bisa bersuara gitu. Karena mereka udah habis. Maka kita harus pintar dan cerdas dan beriman. Ilmu itu sumbernya dari ilmu-ilmu para ulama, bukan ilmuwan Aristoteles, terus Darwin yang mengatakan manusia itu dari kerak. Bukan, itu mereka tidak punya agama. Mana ada manusia dari kerak? Kerak, manusia. Kan kalian nanti belajar itu enggak? Kata Darwin katanya manusia itu dari kerak. Itu sesat itu, namanya syirik. Enggak boleh, kalian enggak boleh percaya itu. Makanya ilmu dulu, kita dulu di Indonesia tuh belajarnya bukan kayak di sekolah, enggak ada sekolahan, tapi belajarnya seperti ibu ngajar kalian gini dulu itu. Zaman penjajahan itu datang cari yang tahu, namanya madrasah diniyah, makanya ibu ubah madrasah diniyah. Madrasah diniyah itu artinya sekolah paling awal, paling dasar sekali. Ya itu kita yang ibu ajarkan ini. Dulu tuh sekolahnya enggak kayak kalian sekolah pergi ada SD, MTS, SMA, kuliah enggak. Dulu tuh ngaji kayak gini, belajarnya jujur, enggak ada pakai data-data. MB, lahir ini, orang tua ini, nomor HP ini, enggak ada. Yang dulu siapa yang mau belajar ikut kiai. Jadi kalau kiainya misalnya kerjakan ini diikut, ngabdi, kiainya baju kiainya dicucikan. Itu berkah, bukan seberapa banyak kalian mendengar belajar ilmunya, tapi seberapa kalian tawaduk dan takzim kepada gurunya. Itu letak berkah ilmunya. Beda kalau sekarang kan ada sekolahan. Yang penting data lengkap, tiap hari pergi ya ada datanya, dah bisa belajar. Sekolahnya pakainya data. Sekali tengok kualitasnya ada seberapa, tidak sesuai yang seharusnya. Niat wudhu yang tidak tahu, rukun wudhu, sunnah wudhu tidak tahu. Padahal itu kan dasar yang harus dikerjakan umat Islam. Makanya, dengarkan. Makanya kalau kita mau belajar ilmu, wajib untuk ilmu itu yang paling wajib yang harus dipelajari sebelum belajar ilmu-ilmu yang lainnya. Dengarkan ibu. Dengarkan.
Sebelum kita belajar ilmu-ilmu yang lainnya, kita diwajibkan belajar ada berapa ilmu? Ada 3 ilmu. Ingat-ingat. Ada 3 ilmu. Apa itu? Yang pertama ilmu tauhid. Tauhid itu apa? Enggak, artinya apa tauhid itu? Tauhid itu mengenal. Bagaimana kita mengenal Allah? Yang kedua ilmu apa? Ilmu fikih. Ingat-ingat, yang pertama ilmu tauhid, yang kedua ilmu fikih. Apa itu ilmu fikih? Kenapa kau harus belajar ilmu fikih? Wajib belajar ilmu fikih. Ilmu fikih yaitu ilmu tentang amaliyah ibadah kita. Jadi biar kita tahu emang surga dan neraka Allah tentukan. Kalau ibadah itu tentukan sandaknya aku sholat. Allah malah lebih tahu sholat. Berarti aku mau ketungging sana ke sini. Mana bisa secara syariatnya harus wudhu dulu. Dan wudhu pun airnya tidak boleh sembarangan. Ini tidak tahu airnya boleh untuk wudhu atau enggak. Tidak tahu cara wudhunya. Tiba-tiba berharap surga. Yang penting dah wudhu, dah sholat. Mana bisa? Makanya kita perlu belajar ilmu fikih. Yang ketiga, ilmu apa? Ya, ilmu tasawuf, ilmu akhlak atau ilmu adab. Jadi selain kita harus mengenal Tuhan, siapa Allah itu, harus tahu tata cara beribadah seperti apa, kita harus tahu juga akhlak. Akhlak itu adab, ketika dengan orang tua seperti apa, ketika dengan guru seperti apa, itu kita harus tahu. Biar kalian hafal Al-Quran, tapi akhlak kalian tidak sesuai, itu berarti bukan hafal, tapi hanya sekedar tahu, bukan ilmu itu. Iblis lebih tahu lagi malahan, tapi gara-gara iblis itu tuh tidak nurut sama Allahnya, bisa dikeluarkan di surga. Apalagi kita udah bodoh bala, tidak tahu, pengkang lagi. Jadi lebih buruk daripada apa? Iblis cuma karena dia tidak taat sama Allah mah. Jadi ilmu yang harus wajib kita pelajari, yang dikatakan wajib menuntut ilmu bagi kaum laki-laki muslimin, laki-laki dan perempuan itu tuh ada berapa tadi ilmunya yang wajib? Yuk lainnya. Ada berapa ilmunya tadi yang wajib dipelajari sebelum belajar ilmu yang lainnya? Ada berapa? Ada berapa? Kan usah ragu-ragu, kan ibu udah bilang kalau kita belajar kita udah tahu, usah ragu-ragu, nanti orang yang bodoh yang mengendalikan. Ada berapa? Bapak yang pertama ilmu apa itu ilmu tauhid? Masih ya Bapak, ilmu tauhid itu ilmu mengenal apa? Mengenal Allah. Ingat-ingat, belajar ilmu tauhid dulu, mengenal Allah. Allah itu wujud, ada wujud jidam bako, itu bukan langsung belajar hitung berikan lo ini nanti biar jadi toke. Wah, kan itu ilmu duniawi. Ilmu ini lebih dunia dan akhirat malahan. Yang kedua ilmu apa? Apa itu ilmu fikih? Kok ngaji? Ilmu fikih ilmu apa tadi? Ilmu tentang tata cara ibadah yang baik dan benar. Ingat, ilmu fikih itu ilmu untuk mengetahui tata cara ibadah yang baik dan benar. Yang ketiga ilmu apa? Namanya ilmu? Dengar tak yang di sana? Yang ketiga ilmu apa? Ilmu apa? Yang ketiga? Kan ibu tadi ngomong panjang lebar, ada dengar. Ilmu apa yang di sini? Yuk, yang sebelah ini. Ilmu apa? Yang ketiga? Yang ketiga ilmu? Kan tidak dengar kan? Yang ketiga itu ilmu akhlak atau ilmu tasawuf. Ada kan? Itulah ilmu dasar, maka ibu katakan madrasah diniyah. Ilmu yang paling dasar. Jadi jangan ngomong, ini kelas tinggi, kami tidak mampu belajar ini, kami tidak belajar. Makanya disuahkan, biar tahu. Ini ilmu dasar sekali. Mau tidak suah nunggu kan dah tua, gila, nanti lupa gitu. Kalau orang untuk ilmu di waktu tua itu bagi mungkir di mana? Di atas pasir ngadem ini. Di mana? Di mana? Ayo. Kalau dah tua untuk ilmu, bagi mungkir di atas air. Kalau masih kecil, bagaimana mungkin dia? Jadi di sini siapa yang yatim piatu? Dengarkan ibu, jangan sedih yatim piatu. Tak punya ayah, tak punya ibu, tapi sedihlah tak punya ibu. Jalan yang mana hendak dituju. Kalau orang tak punya ilmu, bodoh balik. Lubang ya, sangka jalan aspal kan. Dan dibilang orang yang tahu, usah senul teh, ada itu apa sungai ada buayanya. Waduh, aku tahu itu. Tengkar. Dah, kalau orang tengkar kalian dah tahu nih, misalnya kawan kan pengkang, tak usah dah, biarkan. Orang pengkang tuh tidak perlu kita cabut kan, tidak perlu kita tolakkan dia cabut orang mah. Karena di pengkang, dah pengkang bodoh lagi. Dah usah kasih tahu lah. Yang penting kita nyampaikan yang benar. Ada tak kawan macam itu? Jadi itulah, tidak usah sedih itu. Kalau udah punya ayah dan ibu, tapi yang sedih karena tidak punya ilmu. Nanti tidak bisa jalan gelap. Ini lubang, ini aspal, ini batu, semua ditinjak. Karena tidak ada ilmu. Halal, haram, hantam. Boleh nih.
Menuntut ilmu di waktu kecil bagai mengukir, menuntut ilmu setelah dewasa bagai mengukir di atas air. Yang ingat itu mumpung kecil, makanya belajar. Biar apa? Biar ilmunya apa tuh kalau nulis di atas batu? Biar melekat. Insya Allah yang kalian belajar sungguh-sungguh kecil ini nanti dah tua yang laki-laki cari nafkah nih. Bakalan tidak sempat mau belajar. Pasti ingat sholat baca sholat Allah, ini yang jalan ini bacaannya benar ini Allah alhamdulillah kan ingat. Tapi coba kalian di kecil tidak usah belajar, malah cari duit. Di kecil malah cari duit, berjalan melayau ke mana hutan ke semak, mencuri kebun orang. Sekali dah tua buat tersadar mau insaf, alamak aku ini cukup banyak takutku mau mati nanti masuk neraka dibahas malaikat. Buat tersadar akhirnya mau belajar, usaha mau belajar dia sholat. Baca bismillah ya, sampul-sampul. Bis. Lalu bis pula. Sampai pening dari kitanya sampai guru yang ngajar mual lah. Kalau udah tua bebal kan, benar tak? Kita biasa melihat orang dah tua uyo sekali diajarin, bahkan dikasih tahu apa, tak dengar, tulis dah. Ada tak? Usaha mau belajar, tadi nggak tak dengar, dah kurang. Macam mana mau dengarkan ilmu? Makanya kecil ini bujur-bujur, rajin-rajin, guru penjelaskan sama bersorang, nanti jadi apa? Jadi asbun, salah sambung asal bunyi. Nanti ibu nyuruh, amalkan dia ya Hayyu ya Qayyum. Nanti kalian sambil ngomong, balik ke rumah. Tadi ibu tuh nyuruh aku deh, ya Hayyu ya Qayyumku ya Qayyum. Aku mak kayu mak aku udah habis. Nih situ ada kayu. Teh nih, atok nih. Boleh diambil kata ibu tuh, ya Qayyumku ya Qayyum. Berarti kayumu ya kayuku ya kayumu. Diambil ya. Balik kasih emaknya mak kayu. Makasih lah Jang, pintanya anak mama nih. Sekali orang bercari kayu mana? Jangan coba itu dia. Aku nak mencuri ya kata ibu katanya. Ya kayuku ya kayumu, kayuku ya kayumu, kayumu ya kayuku. Wah, siapa guru kau? Tuh ibu tuan, sana aku mau habis rumah ibu di demo orang kan. Rupanya salah dengar karena sambil ngobrol, sambil tidur, kalau dengarnya sekerat. Akhirnya salah sambung. Makanya masih ibu ngomong dengar benar-benar kan ada kemarin yang ibu jelaskan. Aku ya kemarinnya yang salah sambung masalah apa itu istinja artinya apa? Malahan basuh muka siapa? Istinja kan basuh nanti salah paham nih ya kan? Jangan kayak gitu. Dah kesimpulannya itu tadi. Jadi Quran artinya pada tanggal tepatnya pada di mana? Di Buhiro nanti salah satu gua aku tadi. Yang menerima siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang menurunkan siapa? Yang menyampaikan malaikat Jibril. Ayat apa yang diturunkan tuh? Ayat berapa? 1-5. Juz berapa? Bacanya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah. Artinya untuk apa? Suruhnya apa? Belajar. Suruhnya pergi pintar, cerdas, dan jangan bohong. Itu makna daripada turunnya Al-Quran itu. Maka daripada itu kita diwajibkan untuk belajar menuntut ilmu. Dan ilmu yang wajib untuk dipelajari sebelum belajar yang lainnya ada berapa? Ingat. Apa yang pertama? Artinya ilmu mengenal Allah harus pelajari. Yang kedua ilmu apa? Artinya harus kompak. Apa itu kita? Tata cara ibadah baik yang benar. Yang ketiga belajar ilmu apa? Ilmu tasawuf atau ilmu adab. Gampang kan? Itu kalau kalian belajar sekolah mau berapa semester? Lama sekali. Itu aja ya, diingat di rumahnya ya. Kalau misalnya mau dicatat di rumahnya ya. Itu ilmu yang berharga itu. Kalian mau tutup dengan doa kafaraah, tapi jangan anak dulu. Abis ini bawa doa ini. Kita tutup dulu dengan kafaraah majelis. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik.